Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita perdana melaksanakan pembelajaran kelas daring untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin anak-anak sudah ada yang kenal dengan Bapak, tapi tidak semuanya. Nama Bapak itu Mahyudi. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang Bapak ampu itu di kelas 11. Kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan pelajaran, ada kesulitan dengan classroom, silakan berkomunikasi dengan Bapak secara langsung, baik chat pribadi maupun di grup kelas apa kendalanya. Oke, langsung saja kita masuki materi. Yang pertama, untuk kelas 11 itu ada 4 bab. Yang pertama, teks prosedur, eksplanasi, kemudian ceramah, dan yang terakhir cerpen. Oke, langsung saja. Ya, untuk menyusun teks prosedur, yang pertama menyusun prosedur. Perhatikan di layar, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur, mengembangkan teks prosedur. Kemudian mengonstruksi dibagi lagi menjadi menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan, mengungkapkan kembali struktur teks prosedur, mengungkapkan kembali aspek kebahasan teks prosedur, menyusun rancangan garis besar suatu teks prosedur, dan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Kemudian kita masuk kepada materi yang akan kita laksanakan, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menunjukkan pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Oke. Teks prosedur dalam artian adalah pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Apabila seseorang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan kegiatan tersebut sudah tergambar. Namun sebaliknya, apabila melakukan suatu kegiatan tapi tidak memahami caranya atau prosedurnya, maka kemungkinan kegagalan akan lebih besar. Nah, kegiatan 1. Menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Seseorang melakukan suatu kegiatan tentu saja harus memperhatikan langkah mengerjakan. Nah, apabila seseorang itu memahami langkah-langkahnya agar mencapai hasil yang baik. Nah, teks 1, cara menghidupkan komputer. Nah, pernahkah kalian menghidupkan komputer? Oke, kalau yang sudah pernah, alhamdulillah. Kalau yang belum, belajar nanti di ruang lab. Oke, berikutnya. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu, dan pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. 2. Pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. 3. Tekan tombol power pada CPU dan tombol monitor. 4. Komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai.
Yang terakhir, setelah saya proses booting, komputer siap digunakan. Nah, itu adalah tata cara menghidupkan komputer. Kemudian cara mematikan komputer. Setelah selesai digunakan, komputer harusnya dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer. Cara mematikan komputer juga memerlukan proses agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikuti langkah-langkah yang benar di bawah ini. 1. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. 2. Klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. 3. Klik menu turn off komputer. 4. Kotak dialog turn off komputer, klik tombol turn off. 5. Diamkan beberapa saat hingga komputer padam. 6. Tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. 7. Cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. Dan yang terakhir, tutup dengan penutup. Nah, demikian tadi adalah cara mematikan komputer. Dari kedua teks tersebut ada penjelasan atau pernyataan umum dan langkah. Oke, kita lanjut. Manakah itu langkah-langkah dan pernyataan umum? Silakan kalian pelajari terlebih dahulu, dianalisa. Lanjut. Nah, ini ada tugas. Dari kedua contoh teks prosedur tersebut terdapat bagian yang mengungkapkan pernyataan umum, namun terdapat pula bagian yang merupakan rangkaian mengerjakan suatu kegiatan sebagai tahapan pengerjaan. Inilah ciri-ciri teks prosedur. Nah, ada tugas. Berdasarkan paparan contoh di atas, tentu kamu dapat menjawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa bagian di atas dinamakan penjelasan umum? Bagian di atas yang mana? Nah, bagian di atas, perhatikan, dari kata komputer itu merupakan salah satu perangkat elektronik sampai mana? Nah, itu diperhatikan. Kemudian setelah selesai digunakan, nah itu sampai mana? Pernyataan umumnya. 2. Apakah tahapan-tahapan pada kegiatan selanjutnya sudah jelas? 3. Apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Kemudian bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur? Berdasarkan isinya, apa fungsi teks prosedur itu? Dan yang terakhir, kemukakan sebuah contoh teks prosedur yang kamu temukan dari koran atau majalah. Oke, itu tugas. Untuk tugas cukup kalian jawab di buku catatan atau buku tulis, terserah. Kemudian foto dan kirim di tugas kelas pada classroom. Kalau ada kendala silakan chat atau hubungi Bapak secara daring. Demikian kegiatan hari ini yang Bapak sampaikan, kiranya semoga bermanfaat. Dan teks prosedur ini adalah merupakan pertemuan perdana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.